Desember 2022. Tinggal menghitung hari akan hadir tahun baru 2023. Bentuk kalender juga akan berganti, gambar kalender juga akan berganti. Harinya saja sama, hari Senin sampai dengan hari Minggu, atau hari Minggu sampai dengan hari Sabtu sama. Tetapi bentuk kalendernya berbeda, bentuk gambar kalendernya berbeda. Tahunnya pun angkanya sudah berbeda, dari 2 menjadi 3, 2022 menjadi 2023. Ini adalah momen di mana terkadang kita terjadi di dalam kalangan masyarakat kita ini salah dalam menyikapi dan menyambut hari atau tahun pergantian. Apa yang salah dengan tahun 2023 atau tahun baru? Tidak ada yang salah. Yang salah terkadang kita menempatkan posisi atau kegiatan atau agenda daripada tahun baru itu sendiri. Hari ini kita tidak mengakui adanya tahun Masehi atau tahun Masehi besar, ya kan? Di dalam akta kelahiran kita pun kita tanggalnya tanggal Masehi. Apabila ada kejadian baik itu musibah, kita catatnya tanggal Masehi. Telah meninggal dunia pada tanggal sekian, tanggal Masehi yang kita sebut bukan tanggal Hijriah. Maka tidak ada salahnya apabila kita mengingat tahun-tahun Masehi. Nah, tapi tidak berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Saya tidak menyuruh, tidak melarang peringatan tahun baru. Yang ingin Habib sampaikan adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu hal, sesuatu kegiatan, suatu pekerjaan itu menempatkannya di dalam suatu kemaslahatan. Apabila sesuatu kegiatan dan kegiatan atau acara itu kita tempatkan bukan pada tempatnya, meskipun itu acara Islam, maka dia akan menjadi suatu kemaksiatan. Misal peringatan Muharram, tahun baru Islam. Kok bisa ada kemaksiatan? Bisa, apabila kita tidak jeli melihatnya. Di mana? Contoh, kita melakukan persiapan untuk penyambutan atau dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati dan menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi, ya kan? Semua berkerumun sibuk dengan kegiatan persiapan daripada acara atau tertib acara atau persiapan tempat-tempat dan sebagainya. Tetapi terkadang kita melupakan kewajiban yang lebih wajib kita laksanakan daripada kegiatan itu. Terjadi di situ maksiat. Padahal peringatan tahun baru Islam. Sholat zuhur tinggal. Kenapa? Sibuk angkat barang, pasang rata, ambil kursi, udah kotor baju, berkumandang sholat asar, tinggal lagi. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa saya boleh meninggalkan sholat 5 waktu itu hanya karena kita membuat kegiatan yang Islami. Tidak ada dalilnya. Nah, di situ mengandung suatu kemaksiatan. Tetapi pun demikian juga tidak terlepas apabila ini tahun Masehi. Apabila kita memperingati atau meletakkannya itu pada tempatnya, juga tidak kecil kemungkinan kita bisa menggapai suatu keridhaan dan keberkahan dan pahala di dalamnya. Contoh, kita melaksanakan tahun baru atau menyambut tahun baru 2023 dengan membaca wirid Yasin bersama setelah khutbah sholat Isya. Ya kan? Pengajian bersama, dakwah bersama. Marilah masyarakat sekalian, habis sholat Isya nanti, pada sholat Isya kita berkumpul di masjid untuk mendengarkan tausiah tentang temanya dengan memperingati dan menyambut tahun baru 2023. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sebagai tolak ukur bahwasanya semakin tahun bertambah umur kita semakin bertambah, tetapi kita semakin mendekati kematian. Mengandung suatu kemaslahatan di dalamnya. Maka dalam hal ini hati ingin menyampaikan, marilah kita menyambut tahun baru 23 itu dari sisi kita, dari menurut agama kita, cara kita. Tidak perlu bakar lilin, tidak perlu tiup lilin buat bolu besar-besar, tetapi kita bawa dalam cara kita, budaya kita. Kita tidak boleh memungkiri tahun baru itu. Kenapa? Karena kita
umur, jamaah sekalian, kita menghitung umur itu dengan tahun Masehi. Kelahiran tahun 1985, berarti umur saya sudah 37 tahun. Jarang sekali kita menghitung dari tahun Hijriah. Jarang sekali. Bahkan mungkin kita tidak ingat pun tanggal lahir kita itu di tahun Hijriah itu tahun berapa, bulan berapa di Hijriahnya dan tahun berapa. Kelahiran tahun 2000, Hijriahnya tahun berapa? Bulan Desember. Bulannya apa? Syawal, Ramadan. Jarang sekali kita. Nah, kita mengukur umur, menghitung umur, mencatat umur kita adalah dengan tahun Masehi. Maka dalam hal ini kita ambil momen, kita ambil hikmah bahwasanya kita memperingati pergantian tahun itu bukan kita memperingati lahirnya siapa yang melahirkan tahun Masehi itu, bukan, tetapi sebagai tolak ukur bagi kita bahwasanya di 2023 usia kita bertambah 1 tahun dan berkurang 1 tahun untuk menuju kematian. Bertambah secara akte kelahiran 1 tahun dan berkurang dari akte kematian 1 tahun. Kalau usia kita misalnya 40 tahun, kalau sudah 35 berarti kita masuk ke 36. 4 tahun lagi menuju akta kematian, ya kan? 36 menuju akta kelahiran. Hidup. Itu jemaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita tolak ukurnya itu ke situ. Jangan kita bawa ke hiburan dunia. Jangan kita bawa dengan mercon-mercon, dengan kembang api, dengan memeriahkan, membiarkan anak-anak muda-mudi kita keluar malam keluyuran sampai pagi tidak pulang. Ingat jemaah sekalian, rahimakumullah, nauzubillah min dzalik, banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi di pergantian tahun baru itu. Nauzubillah min dzalik, semoga kita diselamatkan. Semoga anak-anak kita diselamatkan. Dengan kerumunan yang begitu ramai, padat, luar biasa kendaraan di jalan raya, terkadang tidak kontrol, bawa semena-mena sesuka hati sehingga terjadi kecelakaan. Memang kematian sudah ditetapkan, tetapi sebabnya tadi seakan-akan kita yang buat. Kita biarkan terkadang anak gadis kita jam 10 dan 12 malam belum pulang. Kemana? Apakah tahun baru itu tahun kebebasan? Apakah tahun baru itu memang tahun halal-halalan? Tidak juga. Nah, jadi di situ Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak jemaah sekalian, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tolak ukur tahun baru 2023 ini, menyambut tahun baru ini, kita bawa dalam momen keislaman kita. Kita bawa dalam kemaslahatan. Apa ngecip perangkat desa, doa kita dalam seluruh anggota, pengurus masjid, guru-guru kita semua, ayo kita berkompromi. Apa kegiatan yang kita buat? Kita ajak adik-adik kita, remaja-remaja kita ini ke masjid sehingga mereka tidak keluyuran keluar. Kita buat acara di tempat kita sehingga mereka tidak mencari acara di tempat luar. Tidak masalah kita bakar-bakar jemaah sekalian. Kita bakar-bakar, kita adakan ikan, kita beli kambing, kita bakar bersama. Kita bacakan kendurinya, kita sholawat bersama-sama. Setelah matang kita makan bersama-sama. Ya, tidak ada masalah. Yang penting kita bawa di situ nilai kemaslahatannya itu harus ada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita agama Islam, agama yang damai, agama rahmatan lil alamin. Jangan malah berbalik sangka orang-orang menilai agama kita agama teroris, agama keras, agama yang tidak bisa diajak berdamai. Kenapa? Itu terjadi karena kita jemaah sekalian. Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu ditutupi, dihijab oleh muslim itu sendiri, oleh orang-orang muslim itu sendiri. Kenapa? Sholat jamaah 1 sah, di warung kopi 5 sah. Ya kan? Ada acara musabaqah, ya, mengambil piala akhirat, yang ada cuma 40 orang jamaahnya. Kalau ambil piala dunia, nggak cukup kursi di warung kopi. Jadi sudah berbalik. Kecintaan kita kepada agama ini menurun. Ini masih bulan Maulid akhir, hampir habis, ya. Jadi
Kenapa Maulid diperingati? Jemaah sekalian, 400 tahun setelah wafat Rasulullah SAW, di atas gerakan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi di negeri Irbil, di negeri di mana Sayyidina Husin wafat. Kenapa diperingati pada tahun itu? Karena Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat kecintaan umat Islam pada saat itu terhadap agama, jihad terhadap agama itu sudah menurun, sehingga dibuat maulid 7 hari 7 malam, dibuat perlombaan meriwayatkan sejarah dan riwayat-riwayat hidup Rasulullah SAW, sehingga hari ini kita punya kenang-kenangan dari mereka itu, ulama-ulama kita itu. Ada kitab Al-Barzanji, ada Dalail Khairat, itu bukan karangan-karangan biasa jemaah sekalian. Itu dikarang 400 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Jadi tidak salah kalau ada yang mendalilkan maulid itu tidak ada masa Nabi, tidak salah juga. Tetapi maulid itu dibuat itu adalah untuk membangun kembali semangat juang umat Islam, cintanya kepada agama Islam, sehingga bergebu-gebu akhirnya pada saat itu di bawah panji dan pedang Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Islam memenangkan yang namanya Perang Salib. Jadi jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita kembali, marilah kita isi tahun pergantian tahun 2023 dengan agenda-agenda yang berbeda Islami. Kita tidak masalah dengan itu. Kita jadikan tolak ukur persentase